Subuh rutin, insyaallah satu subuh besok akan diisi oleh Ustaz Tamliq Hasan LCMA. Tata laksana Jumat tanggal 4 Zulkaidah 1446 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 2025 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustaz Dayani Reza Setiawan SPD MA dan Imam Ustaz Asmi SPD MPD, sedangkan muazzin Ustaz Muhammad Khalid Dafa SOC. Akhirnya kepada khatib dan muazzin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berhadir menunaikan ibadah salatul Jumat yang merupakan salah satu kewajiban umat muslim yang beriman kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala bahkan memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Maka panggilan Allah diawali dengan huruf ya, harfun nida, menandakan bahwa panggilan ini tidak mengenal batasan jarak antara dekat, sedang maupun jauh. Dimanapun saat ketika azan Jumat berkumandang, maka kita memenuhi panggilan Allah untuk menjadi hamba yang bertakwa kepadanya, meninggalkan seluruh kebutuhan dan aktivitas wazarul bai', jual beli, yang mudah-mudahan seluruh apapun yang kita usahakan di dunia ini tidak sama sekali berarti kecuali dalam rangka menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita dapatkan salah satunya juga dari prosesi ibadah haji. Bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tabiat-tabiat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yakni kita diminta untuk menghindari beberapa. Salah satunya adalah rafas, perkataan-perkataan yang jorok, fusuk, yang kita jangan sampai bermaksiat kepada Allah, dan jidal, jangan sampai kita berdebat, bertengkar di antara saat ketika kita mengerjakan ibadah haji. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, puncak ibadah haji itu ada di saat ketika Arafah, terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana semua orang berada pada satu tempat yang sering kami mengulangi bahwa tempat itu disebut, dikenal dengan miniaturnya padang mahsyar, yakni padang Arafah. Berkumpul semua manusia dengan pakaian yang sama, dari manapun, dengan status sosial apapun, dengan apapun jabatan yang dia miliki di atas dunia ini, semuanya hilang di saat itu. Dia hanya menggunakan pakaian yang sama, pakaian ihram bagi laki-laki. Dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lakukan adalah untuk menyadarkan dirinya tidak ada satupun kesombongan, tidak ada satupun kebanggaan, tidak ada satupun yang lebih dari dia, kecuali dia adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu diminta kita dita'arafu, untuk mengenal diri kita, bahwa ternyata tujuan
hidup kita tidak penting jabatannya, tidak penting kekuasaannya, tidak penting dari mana kita. Tapi yang diinginkan oleh Allah pada waktu itu adalah agar kita memahami dan mengetahui bahwa tidak ada satupun kekuatan kekuasaan yang lebih besar, yang lebih hebat, melainkan itu adalah kekuasaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaulah Fir'aun pernah diutus di dunia ini dan kemudian menjadi contoh bagi kita, saat ketika dia berada di dunia dia mengatakan dirinya Tuhan, tapi kekuasaan yang dalam anggapannya itu hebat sama sekali tak mampu menandingi kehebatan, kekuasaan dan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Maka oleh karenanya jamaah, di situ kita baru menyadari bahwa tidak ada apa-apa kita dibandingkan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hari ini kita merasa dengan kesombongan kita bisa mengendalikan dunia, ingat, cuma sebentarnya hidup kita. Berapa banyak orang-orang hebat yang sudah Allah hadirkan, tokoh-tokoh yang terpilih, pemimpin-pemimpin yang menang dalam pemilu, tapi sejurus kemudian, baik satu periode, ataupun dua periode, ataupun boleh berperiode-periode, intinya mereka akan merasakan yang namanya batasan dari jabatan itu. Maka saat ketika kita berada di padang Arafah, seolah-olah kita tidak ada berharga sama sekali. Yang hanya kita tunggu adalah pertolongan Allah. Seakan-akan kita sedang mau disidang oleh Allah. Dengan seandainya kita berada di miniatur mukadimahnya padang mahsyar itu, sedang kita menunggu bagaimana sidang-sidang kita, bagaimana apa yang akan Allah tanyakan kepada kita. Muncul rasa khawatir, muncul rasa takut, muncul rasa bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah baru kita mau sadar ternyata keridhaan Allah yang selama ini kita abaikan, yang selama ini kita hindarkan. Disitulah kemudian kita berharap agar Allah mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang selalu dikerjakan oleh Nabi. Kalau Nabi itu dibuli, kalau Nabi itu dibodohi, kalau Nabi itu dihina, kalau Nabi itu dipukul fisiknya, hatinya, maka beliau biasa saja. Tapi yang kalau sekiranya beliau kehilangan Allah dan kasih sayang Allah, disitulah baru Rasulullah itu sangat amat sedih. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan apapun kecuali itu ridho dan apapun yang akan Allah curahkan kepada beliau. Bahkan saat ketika beliau berada di Taif, di mana saat itu beliau katakan kepada Allah, aku adukan semua kelemahanku, aku adukan semua daripada kelemahanku, ketidakberdayaanku kepadamu ya Allah. Apakah engkau akan membawaku ke negeri yang jauh, yang aku akan disakiti di sana, atau di antara negeri yang dekat denganmu saat ini, aku pun akan disakiti di sana? Maka Nabi pun mengatakan, aku tidak peduli sepanjang engkau tidak marah kepadaku, sepanjang engkau tidak meninggalkanku, sepanjang engkau ridha kepadaku, aku tidak peduli dengan perlakuan-perlakuan itu. Maka kalau kita hari ini berjalan di atas garis yang dikehendaki Allah, tidak peduli bagaimana polemik dan ocehan orang-orang, selama Allah yang kita junjung tidak akan marah kepada kita, akan senantiasa ridho kepada kita, maka inilah orang-orang yang memahami bahwa hidupnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa pada tanggal 10, 11, 12, di mana ada satu prosesi yang unik dari orang-orang yang sudah mengenali dirinya. Saat ketika dia sudah mengenali jati dirinya di padang Arafah, maka kemudian dia akan berangkat ke suatu tempat melakukan satu prosesi lempar jumrah, di mana itu dilakukan untuk mengumpulkan batu dan seakan-akan dia ingin melempar orang syaitan yang dia sedang meyakinkan dirinya tidak akan bersekutu, tidak akan berteman, tidak akan akrab dengan syaitan. Maka di tanah air, orang yang tidak berangkat untuk menunaikan ibadah haji juga melakukan satu prosesi yang sangat luar biasa, yakni hari itu dikenal dengan hari-hari tasyrik, hari-hari di mana kita haram untuk berpuasa. Maka kita yang berada di tanah air melakukan satu ibadah yang utama, yang tidak ada keutamaan ibadah selain daripada ibadah itu. Apa dia? Mengalirkan darah dari hewan kurban, menyembelih hewan-hewan kurban.
Maka kalau kita lihat ada banyak spanduk-spanduk hewan kurban yang hari ini kita diajak untuk berkurban, maka sejatinya saat kemudian hewan itu dikurbankan, disembelih di hari yang sudah ditentukan, sunnah bagi kita orang yang berkurban itu untuk menyaksikan hewan kurban, guna untuk melihat darah yang mengalir ke tanah itu. Kenapa? Karena saat penyembelihan hewan itu beradu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di tanah suci, lempar jumroh, ada satu titik keutamaan dan kesamaan di sana, di mana mereka sedang melempar sifat-sifat, membuang dan menjauhkan diri dari sifat-sifat syaitan, membuang semuanya dan melempar dari tabiat-tabiat yang tidak diridhoi oleh Allah. Di kita di tanah air sedang menyembelih apa yang kita sembelih, sifat-sifat syaitan yang selama ini menggerogoti diri kita. Kita berharap saat penyembelihan hewan itu tersembelih pula tabiat, perilaku, hal-hal yang tidak menunjukkan itu condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik dia berkurban, ataupun orang yang sedang melempar jumroh di tanah suci adalah sejatinya sedang menuju kepada ampunan Allah, yakni kemudian bagi mereka yang akan pulang ke tanah air akan disebut dengan sifat mabrur, artinya ada kebaikan, birrun yang mengkristal di dalam dirinya. Maka orang yang ketika dia sudah memperoleh mabrur, orang yang sudah memperoleh kebaikan yang mengkristal, tidak ada lagi tabiat perilaku yang mirip-mirip dengan sifat-sifat syaitaniah yang ada selama ini. Maka orang yang berkurban pun saat ketika disembelih hewan itu hilang rasa syaknya, hilang rasa curiganya, hilang rasa buruk sangkanya, hilang rasa bengisnya, karena sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun pekerjaan kita setelah kebaikan yang mengkristal itu, tidak ada lagi perbuatan kecuali perbuatan yang kita kerjakan itu merupakan perbuatan yang diridhoi, yang dicintai, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merujuk kepada sifat dan semua yang telah dilakukan di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah itu, maka kami berharap apapun yang terjadi saat ini di negeri kita, di mana para pejabat sibuk sendiri dengan apa yang dia inginkan, di mana anak-anak masyarakat hari ini sibuk dengan kemaksiatannya, yang celana untungnya, yang prostitusinya, yang narkobanya, yang melakukan semua dalam kemaksiatan kepada Allah. Ingat, di dunia ini kita boleh melakukan apapun, tapi saat ketika kita kembali kepada Allah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semuanya akan berpulang nanti dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada apapun yang kita lakukan itu. Oleh karenanya saat ketika bulan ini datang menghampiri kita, di mana orang-orang berangkat, maka orang yang berangkat itu, miliaran orang yang berangkat itu, jutaan orang yang berangkat itu, yang notabene orang jamaah yang paling banyak, yang paling ramai adalah jamaah Indonesia. Harusnya ada kebaikan-kebaikan dari setiap orang yang berangkat yang bisa dibawa pulang untuk merubah negeri ini menjadi negeri yang lebih baik, untuk merubah negeri ini menjadi negeri yang luar biasa. Tapi pada kenyataannya sudah berapa banyak orang naik haji, sudah berapa banyak gelontor dana harta yang dia keluarkan untuk menunaikan ibadah haji, tapi kenapa negeri kita semakin jauh menurun moralitasnya, semakin jauh dekadensi moralnya rusak di tengah kehidupan? Ada yang salah, boleh jadi mungkin niat kita, boleh jadi dari harta kita, boleh jadi dari tujuan kita untuk berangkat untuk apa. Oleh karenanya jamaah, kalau banyak daripada kita yang sudah berkorban menyembelih hewan korban, setiap tahun kita sembelih hewan korban, kenapa ketakwaan itu tidak kita miliki? Berarti ada yang salah dari prosesi kurban kita. Boleh jadi kurban itu hanya ikut-ikutan, boleh jadi kurban itu hanya tujuannya bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun pelaksanaan kegiatan ibadah yang kita kerjakan diniatkan bukan karena Allah, maka perbuatan itu boleh jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, apapun profesi kita, kalau kita menyendingkan hidup kita untuk Allah, membuat diri kita meyakini bahwa nanti ada hari di mana akan ditanyai semua hal yang ada pada diri kita di dunia ini, maka kita akan berhati-hati di atas permukaan dunia. Beberapa waktu lalu saat ketika kami sedang asik membaca satu kitab Tazkirah
Imam Qurtubi menyebutkan beberapa kalimat yang kalimatnya tidak panjang kami baca, tapi menyayat jiwa kita. Hanya satu lembar, hanya setengah halaman lembar saja yang kami bacakan, tapi inti dari pembicaraan itu sangat luar biasa. Apa kata beliau? Kalau kita dalam kondisi, dalam keadaan sempit, merasa sedih, merasa banyak cobaan di dunia ini, merasa ada yang membuat kita ini termarginalkan, membuat kita merasa ada yang tidak senang dengan kita, banyak cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka orang itu tidak usah bersedih, karena ada sesuatu yang harus dia persiapkan, yakni dia harus menyiapkan bekal kematian. Maka inti dari pembicaraan beliau di situ adalah orang yang kalau susah ingat mati, hilang susahnya. Orang yang kalau sedih ketika dia ingat mati, hilang sedihnya. Bahkan dia sedang berupaya untuk menyiapkan bekal karena dia akan mati. Demikian pula sebaliknya orang yang kalau dia kaya raya, banyak daripada kemeriahan yang Allah berikan kepadanya. Orang yang diberikan harta benda, orang yang diberikan jabatan, orang yang diberikan kesenangan, ketika dia ingat bahwa suatu hari kesenangan itu, kemudahan harta itu akan berakhir dengan kematian, maka dia pun tidak bongkar, dia pun tidak jumawa, dia pun akan berhati-hati membuat dirinya, mempersiapkan hartanya semata-mata untuk menyongsong kebutuhan kematiannya nantinya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dimanapun, kemanapun, ketakwaan itu akan ada pada diri kita selama kita mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin beberapa pesan khatib pada Jumat yang mulia ini. Kami berharap dan kami berdoa semoga orang yang akan diberangkatkan Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah menjadi haji-haji, menjadi umrah-umrah yang mabrur, menjadi sa'yan masykurah, menjadi sa'i-sa'i yang memang betul-betul diterima oleh Allah, sehingga pulang nantinya bukan fokus pada air zam-zamnya, bukan fokus pada ambal-ambalnya, bukan fokus pada selain daripada ketakwaan, yaitu kebaikan mabrur yang memperoleh kebaikan yang mengkristal di dalam dirinya. Semakin bijak di kampungnya, semakin tidak pelit di kampungnya, semakin bisa dimintai pendapat dan saran karena kebijakannya dan karismatik yang dia miliki sepulang daripada ibadah haji dan umroh. Bagi yang belum bisa berangkat di tahun ini atau belum ada kemudahan, semoga Allah memudahkan di masa-masa yang akan datang untuk bisa menjadi duyufur rahman, tamu Allah di tanah suci. Bagi kita yang tahun ini mampu berkurban, maka kami berharap kurban yang kita kurbankan menjadi kurban-kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak hewan kurban itu mendatangi kita. Bahkan yang datang bukan hanya daging, bukan hanya isi yang utama yang disenangi oleh orang, sampai kukunya, tanduknya, kulitnya, sesuatu yang tidak bernilai sekalipun nanti akan datang kepada orang yang berkurban di hari itu. Maka mudah-mudahan setiap apapun hewan yang kita kurbankan di hari kurban itu akan menjadi saksi bahwa kita hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima amal ibadah kurban kita, menjadikan kita betul-betul hamba yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat
وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.